Apakah watak apa tadi? Oh, bisa berubah. Ya. Ya. Tadi di awal saya sudah sampaikan watak nggak bisa berubah. Watak ada di otak, tapi bisa dibentuk. Dengan cara apa? Itu tadi tips-tips orang tua mengajarkan anak. Ya, nah tentu supaya bisa membentuk orang tua harus tahu dulu watak anak jenisnya apa, hasratnya apa, kekuatannya apa, ya kelemahannya apa. Supaya kita bisa membentuk di situ. Nah, membentuk watak itulah yang disebut membentuk karakter. Ya, ibarat jenis meja ya, meja nih. Kalau kita lihat meja ini, meja saya ini, ya dia bahan dasarnya kayu ya. Mungkin saya kasih lihat ini ya. Bahan dasarnya kayu dan saya mau bentuk dia meja segi 4. Ya, nah karena saya tahu bahan dasarnya kayu ya, maka ya saya perlu pakai gergaji yang khusus untuk kayu ya. Coba saya kasih lihat gambar-gambar ini ya, gambar sebentar ya, ini perumpamaan ya supaya lebih paham ya. Oke, saya share sedikit lagi ya Bu Sari ya. Ya sebentar ya. Ya, nah ini ya. Bahan dasar ini kayu, batu, plastik, besi ini diibaratkan watak. Ya, nah kemudian kita mau membentuk karakter meja persegi gitu atau membentuk karakter meja. Karena kita tahu bahan dasar atau watak dasar, maka kita bisa tentukan alatnya, toolsnya, gergajinya, atau tentukan peraturannya untuk bisa membentuk. Ya, ibarat kalau kita mendidik anak, ini peraturan-peraturan ini, ya. Gergajinya. Kalau anak kita ya wataknya plastik misalnya, kemudian kita nggak tahu dan kepengen bikin meja seperti ini, kita pakai peralatan untuk batu, maka hancur dia. Kalaupun jadi mejanya copel-copel, compang-camping. Atau mungkin watak anak kita yang watak umpamanya watak batu, ya kita kepengen bikin bentuk meja, ya terus kita pakai gergajinya si plastik. Itu lama banget jadinya, lama banget. Nah itulah yang saya katakan kita perlu tahu watak dasar dari diri kita atau anak kita atau siapapun ya yang ingin kita didik termasuk Bapak Ibu Guru agar kita tahu gergajinya apa, ya toolsnya apa untuk kita didik anak ini, misalnya kayak gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu, Mas Hari. Oke, Ayah Bunda, apakah ada yang bertanya lagi? Karena ini di chat banyak Bu, tapi juga tadi ada yang raise hand juga. Ah, ini sudah mulai banyak. Di chat banyak, tapi ada juga yang angkat tangan tadi, Res. Oh, angkat tangannya udah turun lagi tangannya. Ah, udah tulis di chat kayaknya. Udah turun lagi. Ya. Oke. Oke, silakan Bu Sari pilih. Bu Sari ya disebut ya. Saya sebut yang mana saja yang pilih. Monggo pilih. Oke, saat pembelajaran di kelas dengan waktu mana nih? Oh, naik ke atas bentar. Saat pembelajaran di kelas dengan waktu yang terbatas sesuai jam pelajaran, bagaimana guru mengakomodir watak murid yang bervariasi tersebut? Ya, itulah kehebatannya Bapak Ibu Guru. Bayangkan mengajar untuk minimal anak 20 orang kan? Ya kan? Nah, tapi pada saat ya lebih malah kan? Pada saat kita mengajar anak didik dan kita sudah mulai tahu wataknya itu jauh lebih enak. Ya. Nah, tentu kalau mengajarkan secara global ya, tentu semuanya harus terpenuhi. Apa sih terpenuhinya? Makanya pembelajaran itu, pelajaran yang kita jelaskan harus terpenuhi tentang pertanyaannya orang koleris. Apa tujuan pelajaran itu? Ya, apa target pelajaran itu? Apa maksudnya? Ya. Terus kemudian juga harus waktu kita menjelaskan sesuai juga kebutuhan anak melankolis yang selalu tanya kenapa? Kenapa pelajaran itu diajarkan? Jadi kita tulislah kenapanya, ya. Kemudian anak sanguinis kebutuhannya dia adalah siapa? Siapa yang menemukan pertama kali pelajaran itu? Siapa? Maka jelaskan sejarahnya juga. Siapa yang menemukan lampu itu misalnya? Nah, anak pragmatis penuhi bagaimana caranya itu lampu ditemukan misalnya gitu. Ya.
Jadi misalnya kalau kita mengajarkan tentang listrik, ya, apa tujuannya misalnya? Apa tujuannya listrik itu? Itu untuk memenuhi pertanyaan koleris, ya. Kemudian, ya, siapa yang menemukan listrik itu? Itu untuk memenuhi pertanyaan orang sanguinis, oke? Kenapa? Itu untuk memenuhi, ya, pertanyaan anak pragmatis. Jadi kalau untuk mengajarkan secara global itu terpenuhi semuanya, gitu. Tapi nanti pada saat anak-anak mulai bertanya, misalnya anak yang bertanya itu anak pragmatis, Bu Guru, terus kita lihat mukanya, ya, kita bisa deteksi wajah lewat watak, lewat diawali dengan bagaimana. Berarti ini anak pragmatis, maka jawablah pelan-pelan satu persatu dengan tenang. Kasih tahu how to, bagaimana caranya. Ya. Terus ada lagi anak yang main langsung, Pak Guru, saya tanya. Oh, udah nanyanya aja udah ketahuan nih anak koleris nih. Guru ajarin ini dan ini. Untuk apa ini? Tujuannya adalah begini. Manfaatnya adalah begini. Datang ada lagi murid yang tanya nih. Ya, baik offline maupun online, ya. Pak Guru, kenapa sih itu begitu? Kenapa begitu? Dan anaknya lembut banget, ya. Itu anak melankolis pasti. Maka jawaban, ya misalnya gitu, ya, 1 di antara 7 orang itu bisa tertular virus COVID. Anak melankolis senang dengan angka-angka seperti itu, ya kan? Nah, terus kalau ada anak yang bertanya lagi, ya Pak Guru, siapa sih yang nemuin itu? Dan orangnya cheers gitu, ya, selalu ngomong, oh ini berarti anak sanguinis, ya. Ceritakan dengan gembira, ya, dan kalau dia sudah punya gitu. Jadi sekali lagi untuk supaya bisa memenuhi kebutuhan emosional murid-murid, ya tentu kita mulai belajar pelan-pelan, ya. Oke. Bu Sari, kayaknya Bu Sari hilang nih. Terpental, ya. Oke, sambil tunggu, ada ya? Oh ada. Cuman hilang ini, ya. Nanti bisa lihat sendiri barangkali ini juga boleh, ya. Oke, baik. Saya sempat hilang. Iya, sangat difahami. Ya, bisa deh. Ini ada Bunda Naila. Ingin bertanya lagi.